Makanya Nabi mengatakan an-naumu akhul maut. Mati saudaranya, tidur bersaudara dengan kematian. Hanya dikatakan al-mautu naumun kabir wan naumu mautun sagir. Mati adalah tidur besar, sedangkan tidur adalah mati kecil. Jadi bersaudara. Karena bersaudara berarti banyak kemiripan. Hanya bedanya semuanya orang suka tidur, tapi semua jamaah takziah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama mendengarkan ceramah takziah yang akan diantarkan langsung oleh Alena Andre Bruta, Dr. Kiai Haji Baharudin HS. Beliau juga merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar. Dengan ini disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin alladzi ja'alal mauta wa'idha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an al-azim wa wasdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul 'adzim. Hadirin hadirat jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama memanjatkan tahmid dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat dan hidayatnya sehingga kita pada malam ini masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan. Karena kita masih hidup, kita bisa hadir di tempat ini. Almarhum yang kita ambilkan takziahnya pada malam ini sudah tidak bisa hadir jasmaninya, tapi rohaninya bersama dengan kita. Almarhum melihat kita semua hadir di sini. Ini kata dalam Al-Quran, kalau orang sudah meninggal, fabasatu kal yawma hadid, daya penglihatanmu lebih kuat dibanding ketika masih hidup. Salam dan salawat yang kita menyampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita berbagai macam tuntunan hidup dan termasuk tuntunan untuk menghadapi kematian. Ada banyak calon. Ada calon jamaah haji, ada calon jamaah umrah, ada calon anggota DPR, ada calon gubernur, ada calon kepala daerah, tapi itu tidak banyak. Apalagi calon gubernur, calon presiden tidak banyak. Ya, agak banyak sedikit, yaitu calon anggota DPR dan calon jamaah haji dan calon umrah. Tapi calon mati semuanya paling banyak
Dan semuanya kita di sini dan yang tidak hadir semuanya camat calon mati. Jadi para calon mati yang hadir, kematian itu beda dengan wafat. Jadi mati itu beda dengan wafat. Lain mati, lain wafat. Mati hanya satu kali. Wafat bisa berulang-ulang kali. Apa bedanya? Yang disebut wafat ialah berhentinya segala taklif bagi seorang hamba. Itu wafat sempurna dan cukup. Berhentinya semua perintah-perintah kewajiban yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Ada berhenti untuk selamanya, ada berhentiannya sementara. Maka kalau kita tidur dikatakan wafat. Ketika tidur kita tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, berhenti segala taklif, beban yang diwajibkan. Itu namanya wafat. Maka Allah mengatakan Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang mewafatkan jiwa ketika ia mati dan juga ketika Allah mewafatkan ketika tidur. Hanya bedanya yumsikul lati qada 'alaihal maut wa ursil ukhra. Allah menahan ruhnya, jiwanya orang yang sudah Allah tetapkan mati dan melepaskan kembali jiwanya atau ruhnya orang yang sudah terbangun dari tidur. Mati itu satu macam, penyebabnya yang bermacam-macam. Al-mautu wahidun wal asbabu mutanawwi'ah. Mati itu hanya satu macam, yang berbeda penyebabnya. Kenapa satu macam? Iya, satu saja. Kalau sudah keluar roh, sudah selesai. Satu macam saja. Apa itu? Kalau sudah keluar roh, sudah selesai. Tapi penyebabnya banyak. Penyebabnya itu yang banyak. Ada orang karena penyakitnya berbagai macam penyebabnya. Ada orang kecelakaan, ada orang jatuh dari pesawat, bahkan ada orang mati gara-gara pesawat meskipun tidak pernah naik pesawat karena dijatuhi oleh pesawat. Ada orang tidak mati, ada orang mati gara-gara mobil, gara-gara motor. Padahal dia tidak naik mobil, tidak naik motor, hanya ditabrak. Itu penyebab semua itu. Penyebab. Jadi kita tidak tahu penyebabnya. Apa penyebabnya sebentar kita. Dan tidak ada orang yang mati, pasti ada sebabnya. Tidak ada. Pasti ada sebabnya. Hanya terkadang kita tahu, terkadang kita tidak tahu. Jadi kalau dokter rata-rata tahu penyebabnya. Hanya kita tahu bahwa dia sakit. Tapi sakit apa? Biasa kita tidak tahu. Hanya dokter yang tahu. Yang jelas itu hakikatnya kematian itu sebenarnya bukan karena karena keluarnya roh. Hanya itu istilah kita. Kalau keluar nyawa itu mati, padahal bukan itu sebenarnya penyebabnya. Tapi pada hakikatnya penyebabnya kematian karena tubuh kita sudah tidak mampu, sudah tidak memenuhi syarat untuk ditempati oleh roh, maka roh keluar. Jadi bukan karena keluarnya roh, tapi karena roh tidak cukup lagi, tidak merasa cukup. Badan kita ditempati karena ada kerusakan dalam tubuh kita. Ada organ-organ kita tidak berfungsi, maka dia keluar. Karena tidak memenuhi syarat. Saya berikan contoh. Kalau ada rumah kita tempati, sudah lapuk, sudah mau jatuh, sudah miring, tiangnya sudah mau jatuh, atapnya, maka bapak berkata, ayo kita tinggalkan bahaya ini.
Ini kita keluar cari penyelamatan bagi jiwa roh. Kalau sudah tidak memenuhi syarat ini organ tubuh kita ini tempatnya dia keluar. Karena roh itu tidak mati. Tidak mati. Nah itu roh, itulah yang terakhir dipasang bagi orang calon yang akan lahir. Nanti setelah siap, 4 bulan lamanya sudah siap semua peralatan, badannya sudah siap, tulangnya sudah ada dipasangi, tak daging. Yang terakhir dipasang itu Allah, wa nafakhtu fihi min ruhi, ditiupkan roh. Tetapi ada namanya al-hayat, unsur hidup. Meskipun belum ada roh, tapi berkembang dan hidup, itu namanya al-hayat. Kita dari nutfah, dari mani, dari darah, dari kemudian berkembang. Padahal belum ada rohnya, tapi bisa berkembang, itu namanya al-hayat. Dan ini juga dimiliki oleh binatang, dimiliki oleh tumbuh-tumbuhan. Makanya ada namanya ilmu hayat. Tumbuh-tumbuhan memiliki juga hayat, tapi tidak memiliki roh. Karena seandainya pohon mangga memiliki roh, pasti kalau ada orang yang mau melempar buahnya atau mengambil belum masanya, pasti ditegur tidak mau. Tapi karena tidak punya roh, hanya hayat namanya. Jadi 4 bulan kita itu dalam janin ibu itu baru ditiupkan roh. Dia terakhir. Tetapi sebentar, kalau mau meninggal itu dulu dicabut. Sama dengan kalau orang bangun rumah, yang terakhir biasa dipasang atapnya. Nah, atapnya yang terakhir biasa kalau sudah siap tiangnya, kalau dipasang atapnya. Tapi kalau mau diruntuhkan rumah, itu pasti atapnya dulu, jangan langsung ditebang tiangnya. Nah jadi gitu. Itu roh pertama dipasang, terakhir dipasang, dan pertama dicabut. Jadi tidak ada seorang pun yang meninggal pasti ada penyebabnya. Pasti meninggalnya almarhum itu pasti ada penyebabnya. Pasti ada penyebab. Tidak ada orang meninggal tidak ada penyebabnya. Pasti ada penyebabnya. Jadi itu tadi kita katakan bahwa Allah yang mewafatkan. Jadi ini tadi apa, Haji Hussein ini sudah berhenti semua kewajibannya. Tidak perlu lagi sholat, tidak ada lagi kewajiban. Itu namanya sudah wafat. Jadi wafat dan mati. Wafat dan mati. Kalau kita ini belum mati tapi masih wafat. Sebentar kita wafat. Wafat sebentar setelah tidur. Kalau tidak mau wafat, jangan tidur. Tapi akan cepat mati. Jadi Haji Hussein itu sudah wafat dan sudah mati. Sudah mati. Makanya itu kalau kita habis bangun tidur, kita berdoa. Kita memuji Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kita memuji kepada Allah, segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan. Wa ilaihin nusyur. Dan kita harus meyakini bahwa juga kita akan mendapatkan mati yang sebenarnya. Jadi kenapa Allah menggunakan dalam firman-Nya surah Az-Zumar, selalu ayatnya berapa? Ya tawaffa. Baik mati maupun hidup kata wafat. Karena ada kemiripan mati dan tidur. Ada kemiripan. Kenapa mirip? Karena bersaudara. Kalau biasa orang bersaudara pasti ada kemiripan. Meskipun tidak. Bahkan orang yang kembar pun pasti ada perbedaan. Tidak 100% sama. Jadi orang bersaudara ada kemiripan. Apakah mirip jasmaninya, mirip karakternya, atau mirip suaranya, itu pasti ada. Jadi kalau demikian mati kata Allah ya tawaffa dan tidur ya tawaffa. Karena ada kemiripannya. Apa kemiripannya? Yang pertama bahwa itu tadi bahwa sudah keluar roh. Tapi ada yang keluar rohnya 100%, ada yang hanya sebagian saja.
Kemudian ketika mati sudah terhenti semua tugas-tugas taklif, tidak ada lagi. Jadi apa dah. Makanya Nabi mengatakan an-naumu akhul maut. Mati saudaranya, tidur bersaudara dengan kematian. Hanya dikatakan al-mautu naumun kabir wan naumu mautun sagir. Mati adalah tidur besar, sedangkan tidur adalah mati kecil. Jadi bersaudara. Karena bersaudara berarti banyak kemiripan. Hanya bedanya semuanya orang suka tidur, tapi semua orang tidak suka mati. Kenapa? Karena tidak tahu hakikatnya. Seandainya tahu hakikatnya, tidak ada orang takut mati. Apalagi orang yang sudah memang selalu dekat dengan Allah, tidak. Karena kalau orang meninggal kembali kepada asal dari asal. Kita akan selalu rindu kembali kepada asal kita. Itu makanya kalau lebaran itu orang mudik. Kenapa? Mau kembali kepada asalnya, kampungnya, ketemu orang tuanya asalnya. Jadi semestinya kita ini rindu kembali kepada asal kita, itulah asal asli kita. Itu kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kenapa kita takut sama mati? Termasuk saya takut. Kenapa? Karena kita belum tahu di mana, bagaimana sebentar. Itu. Kita ini kan jadi kita itu di tangan kita sudah ada tiket. Ibarat mau naik pesawat sudah ada tiket semua kita. Tiket kematian sudah ada semua di tangan kita. Tinggal yang belum ada boarding pass-nya. Tinggal kita nomor berapa kursi kita. Jam berapa terbangnya. Hanya bedanya kalau itu tiket masih bisa kita negosiasi. Pemanya ada halangan ya tunggu dulu karena ada urusan besok atau ditunda dulu. Kalau ini tidak bisa ditunggu. Seandainya bisa ditunggu maka Haji Hussein ditunggu karena ada tamu kita mau datang. Tamu kita mau bersamaan itu mau datangnya besok meninggal, padahal mestinya ditunggu. Karena boarding pass-nya sudah ada. Tidak bisa lagi ditunggu-tunggu. Jadi kematian ini akhul maut. Saudara dengan tidur. Hanya bedanya itu tadi. Seandainya kita tahu hakikatnya kematian, pasti orang rindu. Makanya para wali-wali Allah itu rindu kepada kematian. Kenapa rindu? Karena mau ketemu dengan orang yang dicintainya. Ketika Nabi Ibrahim datang malakul maut menyampaikan bahwa akan tiba ajalnya, hanya bedanya kalau Nabi para Rasul itu dimintai pendapatnya. Apa sudah mau mati atau belum? Kalau kita kan tidak ada. Hanya tanda-tanda, hanya suratnya ada, tapi tidak dimintai pilihan. Jadi kalau datang malakul maut kepada Nabi bertanya, "Ajita zairan am qabidan?" Apa tujuanmu datang bertamu? Mau mencabut nyawa atau hanya sekadar berziarah? Itu dia. Jadi Nabi bertanya kepada malakul maut, "Apa tujuanmu kau datang? Sekadar berziarah atau mau mencabut nyawa?" Jadi kalau dimatakan bisa mencabut nyawa, jadi harus minta izin dulu. Jadi kalau dimatakan iya. Ketika malakul maut menyampaikan kepada Nabi Ibrahim bahwa kepada Nabi Ibrahim malakul maut mengatakan Nabi Ibrahim mengatakan, "Masa saya ini Halilullah, temannya Allah.
Masa ada teman mau mematikan temannya? Nah, itu kata Nabi Ibrahim. Masa teman mau membunuh mematikan temannya? Jadi Malakul Maut melapor kepada Allah. Itu disampaikan bahwa Ibrahim mengatakan demikian. Masa orang teman mematikan temannya? Jadi Allah mengatakan kembali disampaikan bahwa masa ada orang yang dicintai tidak mau ketemu dengan yang dicintainya. Disampaikan semua lemah. Sampai kepada dia bahwa masa ada orang yang dicintai tidak mau menemui yang dicintainya, yang mencintainya. Tinggal Ibrahim mengatakan al-ana ikbid, maka sekarang silakan cabut nyawa saya. Kalau kita kan tidak ada minta izin di mana saja kita berada. Seandainya kita tahu semuanya, kapan kita ada di mana saja, ketika mengetahui 1 bulan lagi, umpamanya kalau kita tahu 1 bulan lagi, pokoknya tinggalkan pasar. 1 minggu lagi tinggal sebuah masjid. Tinggal 2 hari tidak perhatikan anak, tidak perhatikan hadis, tidak ada. Tidak tidur. Untung kita tidak dikasih tahu. Untung kita tidak tahu tanggal berapa, hari kapan, apa penyebabnya, apapun kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Oleh karena itu Nabi mengatakan aksiru min dzikri hazimil lazat. Perbanyak ingat hazimil lazat yang bisa memutuskan segala kelezatan, yakni al-maut, kematian. Perbanyak ingat kematian. Apakah harus diingat terus kematian? Artinya itu dengan banyak mengingat kematian pasti bersedia. Kalau bersedia artinya apa? Apakah sudah cukup atau belum cukup persediaan kita? Kenapa? Karena dikatakan innal bahara amikun wassabaru tawil. Dikatakan bahwa lautan yang akan ditempuh lautan yang sangat dalam, wal sabaru ba'id, perjalanan sangat panjang. Oleh karena itu perbanyak bekal, sehingga dikatakan fal yakun safinatuka fal yakun taqwa safinat. Jadikanlah kapalmu itu takwa. Takwa jadikan sebagai kapalmu. Wajal haswaha at-tawakkul. Isilah muatan kapalmu itu dengan tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah itu adalah muatannya kapal yang akan kita tumpangi. Perjalanan jauh, perjalanan kita ingin jauh. Kita ini kalau kita lihat itu perjalanan kita, transit kedua kita ini, transit kedua. Setelah kita dari alam arwah, kita transit di perut ibu kita. Lahir kita transit pada dunia ini. Dan kita masih ada, akan kita menempuh perjalanan dan akan mengalami transit ketiga, yaitu alam barzah. Berapa lamanya kita transit di perut ibu? Kurang lebih 10 bulan. 9 bulan 10 hari. Itu lamanya, kita sudah tahu. Berapa lamanya kita transit di dunia ini terserah dari jatah. Berapa jatah kita? 60 tahun. Almarhum hanya 52 tahun ya. Masih muda kan? Masih muda. Kalau ibarat padi, buah belum masak sekali. Karena belum sampai 60-an, 70-an, karena mengatakan yang enaknya itu dipanen umatku kalau umurnya antara 60-70. Jadi kalau antara itu meninggal memang sudah saatnya dipanen. Saatnya. Jadi bapak ibu yang sudah sampai 60-70 ya siapa mungkin. Siapa tahu besok. Karena kita tidak tahu siapa duluan, siapa di belakang. Mungkin bapak duluan, saya di belakang, atau saya di belakang, bapak duluan. Jadi 60-70 itu. Nabi mengatakan wa qalilum ma yatajawaz. Sedikit saja yang lewat itu.
Jadi kalau ada bapak-bapak lewat 70 di sini, termasuk sedikit. Termasuk sedikit. Saya termasuk sedikit karena 75 nih. Saya termasuk yang sedikit yang terkata Nabi. Karena saya ingat semua teman-teman saya di Asadiyah, di pesantren sudah tidak ada nih. Dan saya di teman-teman saya di Yayan sudah tidak ada nih. Tinggal saya mungkin doa mungkin. Doanya siapa pengikut tarekat terima doanya. Jadi apa? Antara 60 dan 70 tahun. Artinya sebenarnya begini. Itu apa Nabi mengatakan demikian antara 60 dan 70 sebenarnya begini. Di situ ada tersirat sebenarnya. Apa tersirat situ? Nabi hanya tidak mengatakan jangan dulu mati sebelum 60 dan 70. Sebelum artinya jaga diri. Jaga diri. Bagaimana jaga diri? Ya kesehatan kan. Karena kesehatan itu adalah nikmat yang terbesar. Nabi mengatakan as-sihhatu tajun fi ru'usil asihha la yaraha illa al-marda. Kesehatan itu adalah mahkota di atas kepalanya orang sehat. Mahkota itu kalau raja itu pakai mahkota. Sesuatu yang dianggap yang sangat berharga. Kesehatan adalah mahkota di atas kepalanya orang sehat, tapi tidak ada yang mampu melihat mahkota itu kecuali orang sakit. Kita sehat kan tidak, tapi nanti sakit, baru dirasakan enaknya pada kalau sehat. Satu saja gigi kita sakit bukan main. Satu saja. Kalau ada ribu-ribu, apalagi kalau ada rombeng, itu baru satu. Jadi oleh karena itu perlu dipelihara kesehatan kita. Maka itu Nabi adalah manusia yang tersehat. Satu kali saja sakit Nabi. Itu Tommy. Sakit terakhir dan meninggal. Tidak pernah sakit kepala. Tidak pernah sakit. Dan ada. Kenapa? Karena dia perhatikan kesehatannya. Apa kesehatannya Nabi yang menjadi rutin? Pertama, dia cepat tidur, cepat bangun. Nabi kalau sudah sholat Isya tidak ada cerita-cerita lagi, tidak ada cerita-cerita. Begitu habis salat Isya langsung tidur. Makanya itu Nabi sering melambatkan sholat Isya kalau ada masih mau rapat, belum selesai rapat, ditunda sedikit, diundur sedikit sholat Isya. Karena tidak ada lagi kalam wala musamarah, tidak ada lagi bicara-bicara, bincang-bincang. Kalau sudah saya Isya tidur, tapi cepat bangun sholat. Kalau kita kan beda, lambat tidur, lambat juga bangun. Tapi orang yang terbiasa berzikir bangun sholat tahajud, meskipun terlambat tidur pasti bangun pada saat yang memang biasa terbangun, meskipun terlambat keluar. Ya itu Nabi menjadi sehat. Kedua, Nabi sehat, dia suka olahraga. Olahraganya Nabi itu jalan-jalan. Kalau Nabi mau mendatangi suatu tempat, kalau masih bisa ditempuh dengan jalan kaki, dia jalan kaki. Beda kita sekarang. Biar setengah kilo, ini motor. Ini mobil. Bahkan Nabi itu ahli gulat, juara gulat. Di Mekah ada namanya Abu Rikana. Ada Abu Rikana itu juara gulat. Abu Rikana namanya dia juara gulat. Dia tantang Nabi. Di KO, jangan bilang-bilang. Saya malu itu kalau bilang-bilang bahwa saya dikalah. Aisyah bercerita, saya sering katanya bertanding dengan Rasulullah, tanding lari. Tidak tahu bahwa bapak sudah pernah tanding lari dengan ibu. Aisyah mata saya sering tanding lari. Ketika Nabi badannya masih belum gemuk, itu
Saya dikalah. Tapi setelah agak gemuk badannya, saya kalah, kata Aisyah. Itu olahraga sangat penting. Olahraga sangat penting. Yang kedua, yang ketiga, Nabi itu suka mengkonsumsi madu dan susu. Mengkonsumsi madu dan yang keempat, Nabi tidak suka marah. Dan dia makan kalau lapar, nanti lapar makan dan berhenti sebelum lapar. Kalau kita sebaliknya kan? Sebaliknya. Biar barusan makan, ketemu lagi, makan lagi. Dan itu sebenarnya penyebab penyakit itu yang penting, yang pokok dua. Masalah yang dimakan dan yang dipikirkan. Itu intinya itu dua. Karena kapan masuk di sini lebihan semestinya, itulah yang akan menjadi penyakit. Menjadi penyakit. Padahal puasa itu, kita disuruh puasa supaya Nabi mengatakan sumu tasihhu. Berpuasalah agar kamu sehat. Tapi malah kita sebaliknya. Sebelum puasa kita punya berat badan 50, setelah puasa naik 70. Bagaimana mau sehat? Tidak bermanfaat puasa. Karena puasa tidak puasa, tapi puas. Berpuas, tidak berpuasa. Ya, Nabi sehat. Tersehat, bahkan ada ditulis bahwa satu buku nama Nabi yang manusia paling tersehat. Jadi artinya kalau Nabi mengatakan waktunya di paling waktu 60 70, itu sebenarnya Nabi mengatakan usahakan jangan dulu meninggal. Jangan dulu meninggal sebelum sampai 70 lewat 60. Karena kita lihat Nabi 63 tahun, Umar 63 tahun, Ali 63 tahun, hanya Utsman ya 82 tahun kalau tidak. Hanya Utsman saja yang lebih. Jadi kalau sudah 60 tahun siap-siap lagi. Jangan kita terlalu banyak mode. Malakul maut tidak perlu itu mode, karena bukan itu ditanyakan. Yang ditanyakan marrabbuka, tapi di tarekat sudah jelas Allah sudah dihafal semua, itu tidak perlu. Haji Hussein sudah Allah sudah dihafal mati itu. Siapa nabimu sudah imamu ke jelas. Jadi sia-sia mungkin. Tetapi jangan mengatakan bahwa saya ini masih muda, masih banyak waktu. Tidak. Antrian, kalau antri di tiket itu, siapa yang datang dulu itu yang dilayani duluan. Kalau ada yang baru datang kemudian menyerobot ke depan, ditarik atau dimarahi. Itu kalau antrian di loket. Tapi kalau antrian untuk akhirat tidak ada itu. Tidak mesti yang duluan pergi dilayani, yang muda nanti tidak. Ada yang duluan masih tinggal tak dorok-dorok belum mati. Sudah dipapa pakai kursi roda belum juga. Mungkin sudah tunggu-tunggu karena anaknya mengatakan kenapa lama sekali nih. Lama tunggu-tunggu kok masih hidup terus. Narepo-repo selesai. Tapi ada yang baru muncul baru tahun kemudian sudah pergi lebih duluan. Padahal masih muda sekali, dan termasuk Haji Hussein ini masih baru sedang belum, sebenarnya belum ibarat buah itu belum betul masaknya. Tapi itulah dikatakan karena antriannya itu tadi, karena boarding pass-nya sudah. Kita ini sudah ada, tinggal boarding pass. Seandainya ada pendaftaran untuk naik umrah gratis, pasti semuanya nomor 1. Tapi kalau ada pendaftaran gratis juga menuju akhirat, mungkin panitianya tidak ada mendaftar. Tidak ada yang datang mendaftar. Tidak ada mau duluan, semuanya mau di belakang. Tidak mungkin ada di belakang kalau tidak ada duluan. Tidak ada di belakang, tidak duluan pasti.
Tapi saya kira semua kita yang tidak ada yang mau duluan. Itu menurut kita. Jadi Allah yatawaffal anfusa hina mau'allati lam tafhimna. Kalau kita tahu hakikatnya kematian pasti tidak tahu. Kenapa? Karena kita suka tidur. Kalau ada orang yang tidak suka tidur perlu diperiksa oleh dokter. Kenapa? Jadi kalau orang tahu hakikatnya kematian pasti tidak takut juga mati. Bahkan rindu kepada kematian. Tapi tidak boleh kita meminta doa untuk mati meskipun seorang mempunyai penyakit keras. Bagaimanapun kerasnya tidak boleh berdoa kepada Allah supaya dimatikan. Karena ada orang itu kalau sudah capek berobat, dia minta saya sebagai dokter supaya disuntik eutanasi, disuntik mati. Itu tidak boleh seorang muslim. Bilang sampai ke dokter, saya bosan maka. Atau anaknya mengatakan lama dia capek maki disuntik mati saja. Tidak boleh. Hanya ada Nabi mengatakan, ada doa. Allahumma in kunta ta'lamu ma hadzal hayat khairul li fahim. Wa in kunta ta'lamu hadzal mauta khairan li fatawaffani. Jadi ada doa bisa tidak langsung meminta kematian, tidak mengatakan, ya Allah, kalau engkau mengetahui bahwa hidup saya masih baik, maka hidupkanlah aku, sembuhkanlah aku. Tapi kalau engkau Tuhan mengetahui bahwa mati lebih baik, maka matikanlah aku. Itu. Ya, jadi kita sampaikan kepada Allah yang mana lebih baik. Apa lebih masih hidup atau lebih baik sudah mati. Tapi jangan minta dokter supaya disuntik mati saja, tidak boleh. Berdosa, membunuh diri, berdosa. Hadirin jamaah takziah, orang tua kita almarhum sudah selesai tugasnya dan sudah menerima dan melihat mukaddimah yang akan dihadapi. Tadi kita ini transit, jadi beliau sudah transit di transit ketiga, yaitu alam barzah. Wa min waraihim barzakhun. Berapa lamanya kita transit alam barzah? Ila yaumi yub'atsun, nanti hari kiamat. Kapan lamanya? Ya bisa beribu-ribu tahun. Karena kiamat masih lama menurut saya. Ya masih lama. Kenapa? Karena Nabi mengatakan tidak akan terjadi kiamat kalau masih ada orang mengucapkan Allah, Allah, Allah. Jadi bertambah banyak peserta tarekat, tambah memperlambat kiamat. Ya, jadi ikut ini semua. Kita masuk tarekat semua supaya memperlambat kiamat. Ya, tidak akan terjadi kiamat kalau masih ada. Jadi kalau ada membayangkan, meramalkan bahwa tahun sekian akan terjadi kiamat, jangan percaya. Selama masih ada orang Islam, selama masih ada mengucapkan la ilaha illallah, Allah, Allah, tidak ada. Karena itu jaminannya Nabi kita. Jadi mari kita semua mempersiapkan diri, karena Haji Hussein sudah berada di alam transit ketiga dan perjalanan masih jauh. Dan kalau di situ, karena kematian itu adalah awal daripada kehidupan akhirat, akhir daripada kehidupan dunia dan awal dari kehidupan akhirat. Siapa yang pada kematiannya pada alam barzah, di alam kubur itu mendapatkan kebaikan, nikmat dari Allah, maka selanjutnya akan mendapatkan lebih baik daripada itu. Tapi siapa yang kuburannya menjadi hufratun min hufarin niran, itu sudah madia atau sudah mendapat sisa kuburan, maka seterusnya akan lebih berat lagi. Oleh karena itu kita senantiasa bersiap-siap, dan supaya kita mendapatkan yang dikatakan dalam Al-Quran, tatanazzalu alaihim malaikah la takhafu wa la tahzanu. Orang yang beriman beristiqamah mengatakan Allah Tuhan saya, kemudian beristiqamah dalam ucapannya itu, akidahnya itu, melakukan semuanya diperintah oleh Allah, malaikat tatanazzalu akan turun terus. Saya mau jelaskan sedikit, ibu-ibu, bapak-bapak. Di dalam Al-Quran ada kata tatanazzalu, ada tanazzalu. Apa bedanya? Kenapa ada dua tanya, ada satu tanya?
dalam surah Al-Qadariyah tanazzalul malaika itu satu tanya tanazzalul malaika. Kalau satu tanya berarti malaikat hanya mungkin tidak sering datang atau satu kali saja datang. Kalau tatanazzalul malaika berulang-ulang kali datang malaikat. Itu rahasianya bahasa Arab tatanazzalu. Maka di bulan Ramadan satu kali dia datang Jibril di bulan Ramadan saja. Itu tanazzalul malaika rupiah. Tapi kalau tatanazzalu malaika kalau sudah berulang-ulang karena setiap hari, setiap saat ada orang meninggal. Jadi malaikat berulang-ulang. Tapi jangan kita salah paham. Bagaimana sibuknya malakul maut? Ada mati di sana, ada sekarang di Turki terjadi gempa. Sudah 20.000 meninggal lebih. Bagaimana menangani itu? Ya bukan sendiriannya. Malakul maut itu pimpinannya kepala kematian. Aparatnya banyak sekali. Tawaffal al-malaika. Alladzina tawaffahul malaika. Malaikat bentuk jamak. Ya banyak aparatnya. Banyak aparat sama dengan kita di sini. Ada pimpinan, si pimpinannya aparatnya yang kerja. Jadi itu apa? Malaikat. Jadi itu apa? Dalam barzah itu siapa saja yang sudah mendapatkan di situ nikmat, maka selanjutnya. Nah orang yang sebentar yang istiqamah dalam keimanannya datang malaikat 3 kali minimal 3 kali. Yang mendampingi kita, yang membela kita. Nah, yang membela kita pertama ketika sakaratul maut datang malaikat. Allah takhafu wala, tidak usah khawatir, tidak usah takut, tidak usah bersedih. Terus bersedih datang malaikat menghiburnya. Tidak usah takut sampai itu malakul adalah makhluk juga. Tidak usah takut. Jadi kita coba bayangkan kalau ada pendamping pembela kita itu kan malaikat yang membela kita. Yang kedua juga malaikat lain akan datang lagi kepada orang itu tadi istiqamah. Ketika di dalam kubur, tidak usah takut karena kita makhluk juga. Tidak usah takut, tidak usah bersedih. Yang ketiga sebentar kalau dibangkitkan dihisab, yaumul hisab, tidak usah takut hisab, tidak usah takut di sirat, tidak usah takut, didampingi terus oleh malaikat. Jadi wa absyiru bil jannah, tapi bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan. Jadi ada malaikat yang selalu mendampingi kita. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan surga yang dijanjikan. Itu orang istiqamah. Nah, Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan bersedih. Apa yang ditakuti, apa yang disedihkan? Yang biasa ditakuti itu masalah yang dihadapi, yang ke depan. Kita kan biasa bersedih. Ya, apa? Sebentar bagaimana kalau saya punya usaha begini, bagaimana kalau sebentar meninggal, bagaimana sih? Itu yang ditakuti itu perjalanan yang kita hadapi. Bagaimana? Ada pendamping sendirian. Apa yang disedihkan? Orang yang mati yang disedihkan, yang tidak ada pendampingnya disedihkan, yang ditinggalkan. Istri bagaimana, siapa sebentar, perusahaan siapa, itu disedihkan. Tapi orang yang beriman tidak. Malaikat tidak usah khawatir. Bukan urusanmu itu. Istrimu bukan urusanmu. Bukan urusanmu itu. Bukan. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu perbaiki kita punya iman, istiqamah kepada iman kita, perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah yang menjadi sebentar kita punya modal. Yang mengantar kita ke kuburan kan 3 kata Nabi, atbaul mayyit salasun. Hanya 3 yang mengantar orang ke kuburan. Pertama ahluhu, yang kedua maluhu, yang ketiga amaluhu. Wa yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. 3 jenis orang yang mengantar kita ke kuburan. Pertama keluarga, teman, sahabat itu yang mengantar kita. Yang kedua harta kita. Harta kita ya paling kalau harta kita hanya usungan saja.
hanya mungkin ada ambal 1 lembar atau ada kain saja, itu saja. Harta yang kita banyak tidak, bahkan mobil kita yang Alphard tidak dipakai, tapi ambulans kalau jauh-jauh, kalau dekat pakai usungan bambu. Ya, itu saja. Fayarji'u thnani yarji'u ma'aluhu ahlu. 2 akan kembali keluarga, sahabat, teman, kembali istri, kembali suami, kembali anak. Tidak ada seorang suami menemani istrinya di kuburan meskipun 1 malam, tidak ada. Ini kampung sebaliknya. Padahal sudah berjanji sehidup semati. Itu artinya sehidup semati, 1 hidup 1 mati, sehidup 1 hidup, semati 1 mati kan. Tidak ada itu janji-janji, tidak ada yang berani 1 malam saja, tidak ada. Yang tinggal menemani amaluhu, amalnya, itu amal kita, zikir kita, salat kita, yang menemani. Dan itu yang paling tidak disukai. Yang paling disukai kembali, yang tidak disukai itu yang setia. Amal kita itu yang setia sebentar akan menemani kita. Tidak perlu kita menjawab, soal kita menjawab. Marah bukan sudah pekerjaan rutin itu. Man nabiyuka apa lagi? Seterusnya jadi perbanyak zikirnya, perbaiki sholatnya. Kan itu sholat yang pertama akan dihisab. Kalau sholat baik, tidak perlu dia dilihat. Tidak perlu periksa puasanya, tidak perlu periksa hajinya, berapa sedekahnya. Kalau sholatnya sudah beres, selesai semua. Tapi kalau sholatnya masih belum sempurna, baru ditanya mana hajinya, mana sedekahnya, mana puasanya, untuk menempelkan itu. Tapi kalau salah sudah selesai, sudah. Kenapa bisa demikian? Karena kalau orang baiknya, salatnya baik, pasti Allah yang baik. Karena salat tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat mampu mencegah orang melakukan perbuatan keji dan perbuatan munkar. Jadi artinya begini, kalau kita sudah sholat itu masih banyak biasa berdusta, menipu, atau takabur, berarti sholatnya belum baik. Itu ukurannya itu. Masih biasa marah-marah, yang sebenarnya tidak perlu dimarah, yang mestinya hanya setengah marah saja, tapi full marahnya. Itu berarti sholatnya belum mendidik, belum punya pengaruh, mungkin baru sedikit, ada sedikit. Itu sebentar mau ditempel oleh amal ibadah yang lain. Tapi kalau sholat sudah baik, sudah selesai. Dan saya kira orang tua kita almarhum, insya Allah sholatnya sudah baik, dan insya Allah yang lain akan diterima dengan baik. Dan kepada keluarganya tentunya kita harapkan supaya mengikuti jejaknya beliau, karena beliau adalah orang baik. Dan saya kira semuanya kita mengakui kebaikan. 40 orang saja mengatakan baik, itu menjadi baik, apalagi kita ratusan bahkan mungkin ribuan orang. Karena sampai di Malaysia didoakan semua di sana, anggota-anggota tarekat sampai di luar. Itu bagusnya kalau berhimpun dengan orang tarekat. Orang tarekat bacakan semua Quran, menamatkan tadi. Ya kita semuanya bagi-bagi deh. Berapa juz saya minta 2 juz, saya sudah selesai. Sudah itu, coba bayangkan itu banyaknya orang mendoakan. Jadi mudah-mudahan kita ibu juga ada sebentar kalau meninggal bagi-bagi juz. Tapi kalau tidak sholat, tidak pernah mengaji, biar dibacakan 1000 kali mengaji tidak sampai. Kenapa? Salah alamat. Masa mau dibacakan Quran orang tidak mengaji, benci kepada orang mengaji, bid'ah kalau orang tahlil, bahaya itu. Itu tidak akan sampai baik. Kenapa? Salah alamat. Kembali kemana? Kembali pahalanya kepada yang membacanya. Karena tadi sudah diniatkan memberikan pahala, tapi karena salah alamat kembali tidak diketemukan alamat. Itu kalau pos surat tidak sampai karena tidak alamat, kembali karena tidak ditemukan alamat. Mudah-mudahan kita semua bapak-bapak ibu memelihara salat dan amal-amal yang lain. Perbanyak zikir, karena zikir itu ibadah yang paling besar. Wala zikrullahi akbar. Berzikir kepada Allah itulah ibadah yang paling besar. Paling besar. Kalau yang lain, kalau salat ya kalau salat. Kalau begitu berzikir saja, tidak usah salat, tidak boleh.
Karena sholat adalah sarana untuk berzikir. Wa aqim sholat li zikri. Dirikan sholat untuk berzikir kepada aku. Jadi sholat pada sarana. Kenapa zikir dikatakan lebih mulia daripada yang lain? Karena sholat tidak sah kalau kita tidak berwudu. Tidak sah kalau belum masuk waktu. Nah, tidak sah kalau tidak berdiri bagi yang mampu, yang sehat dan bersalah fardu. Tapi zikir tidak. Tanpa wudhu boleh berzikir. Di mana saja, waktunya tidak ada jamnya. Kalau sholat maghrib tidak boleh dilakukan jam 5. Sholat Jumat tidak boleh dilakukan hari Kamis karena besok ada pengantin. Kita tidak boleh nanti jam 3. Kenapa? Karena sibuk. Tidak bisa. Tapi kalau zikir boleh, kapan saja, di mana saja, berolahraga bisa berzikir, memasak ibu bisa berzikir. Tapi tidak mungkin kita sambil memasak dan salat, tidak mungkin. Itulah, maka zikir ibadah yang terbesar, maka Allah menyiapkan pahala yang terbesar pula. Apa pahalanya yang terbesar? Wa ridwanum minallahi akbar. Ridhonya Allah itu balasan yang paling besar. Kenapa? Karena Allah ridha kepada kita semua yang lain dapat. Jadi bukan surga. Kalau surga kan juga masih bertingkat-tingkat. Ada surga VIP, ada VIP, ada ekonomi. Jadi itu apa, surga itu beda-beda juga. Jadi apa, kita mendapatkan ridhonya Allah, dapat semua yang paling tinggi, yang paling mulia akan didapatkan. Waridwan Allah Akbar. Saya kira mungkin sudah cukup panjang saya sampaikan. Mari kita menghadiahkan kembali pahala bacaan kita surah Al-Fatihah kepada almarhum. Semoga almarhum diberikan ketenangan di dalam perjalanannya, di dalam peristirahatannya yang sementara, bukan terakhir ya. Saya kurang setuju kalau orang mengatakan kita mengantar jenazah menuju peristirahatan terakhir. Bukan terakhir, sementara. Jadi dapat dibiasakan itu, mengantar jenazah almarhum ke peristirahatan yang sementara. Al-Fatihah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Allahumma akrim nuzulahu wasi' madkhalahu. Allahumma ighfir lahu wal asaj wal bari. Allahumma akrim khataya kama yaqtasu min adab. Allahumma ba'id baina khataya kama yaqtasu min maghrib. Allahumma ja'al qabrahu hufratan min hufari al-jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufari al-niran. Waj'al ma'wahu waj'al al-jannata maswa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wallahu wafil aqwat tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.